Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marliana Julianti, NIM 200301101. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Riau, jurusan akuntansi. Dosen statistika saya Ibu Intan Putri Azhari, SEMACC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus dari regresi linear berganda. Baik, di sini saya akan menjelaskan regresi linear berganda. Contoh kasus yang pertama adalah sebuah penelitian dilakukan oleh bagian peminjaman kredit di sebuah bank untuk meneliti pendapatan para nasabahnya. Beberapa faktor yang berhubungan dengan tingkat pendapatan adalah nilai jual rumah dan jumlah tahun pendidikan dari 15 responden. Diperoleh data sebagai berikut. Nah, yang pertama, dari soal di atas tentukan variabel bebas, independen, dan variabel tak bebas atau dependen. Di sini variabel bebasnya atau independen itu ada Y, pendapatan per tahun. Ini adalah variabel independen. Variabel tak bebas atau dependen ada X1 nilai jual rumah dan X2 tahun pendidikan. Ada nih X1 nilai jual rumah, X2 tahun pendidikan. Nah, selanjutnya masuk ke soal nomor 2. Tentukan persamaan regresi berganda dari data tersebut dan jelaskan arti dari persamaan tersebut. Nah, yang nomor 2 ini, pada tabel ini ada 9 komponen tabel, di mana 9 komponen tabel ini nantinya yang akan menentukan persamaan regresi. Nah, di sini ada Y, X1, X2, Y kuadrat, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1Y, X2Y, dan X1 dikali X2. Y itu ada pendapatan per tahun, nilai jual rumah ada X1, dan tahun pendidikan X2. Y, X1, dan X2 ini adalah komponen pertama yang sudah ada di soal. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke Y kuadrat. Nah, untuk Y kuadrat ini didapat dari Y dikuadratkan 40,3 kuadrat sama dengan 1624,1, 39,6 kuadrat sama dengan 1568,2, 40,8 kuadrat sama dengan 1664,6, 40,3 sama dengan 1624,1, dan 40 sama dengan 1600. Begitupun seterusnya sampai ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari X1 kuadrat. X1 kuadrat sama dengan Y2 kuadrat, didapatnya dari X1 dikuadratkan. Maka 190 kuadrat sama dengan 36.100, 121 kuadrat sama dengan 14.641, 161 kuadrat sama dengan 25.921, 161 kuadrat sama dengan 25.921, dan 179 kuadrat sama dengan 32.041. Selanjutnya X2 kuadrat sama dengan X1 kuadrat itu didapat dari X2. Ini X2 ini dikuadratkan. Maka 14 dikali 14 sama dengan 196. 15 dikuadratkan sama dengan 225. 14 kuadrat sama dengan 196. 14 kuadrat lagi sama dengan 196. Di sini ada 15 kuadrat sama dengan 225. Ada 13 kuadrat sama dengan 169. Begitupun seterusnya sampai ke bawah. Selanjutnya ada X1Y didapat dari X1 dikali Y. 190 ini dikali 403. Hasilnya adalah 7657,0. Selanjutnya ada 121 dikali 39,6. Ada hasilnya 4791,6. Selanjutnya ada 161 kali 408. Itu hasilnya ada 6568,8. Selanjutnya ada 40,3 dikali 161, itu ada 6488,3. Selanjutnya ada 179 dikali 40, itu hasilnya sama dengan 7160,0. Selanjutnya X2Y itu didapat dari X2 dikali Y. 14 dikali 403 itu sama dengan 564,2. 15 kali 39,6 sama dengan 594,0. 14 dikali 40,8 itu 571,2. 14 lagi dikali 40,3
itu ada 564,2. 14 dikali 40 itu 560, begitupun seterusnya sampai ke bawah. Nah, untuk X1, X2 ini X1 dikali X2 berarti 190 dikali 14 itu 2660. 121 kali 15 itu 1815. 161 kali 14 itu 2254. Ada 161 kali 14 sama 2254. 179 dikali 14 ada 2506. 99 dikali 14 itu ada 1386. Nah, setelah kita cari ke 9 komponen ini, selanjutnya kita cari sigmanya. Sigma ini didapat dari jumlah keseluruhan dari komponen Y. Berarti sigma Y sama dengan 586,9. Sigma X1 sama dengan 2237, sigma X2 sama dengan 212, sigma Y kuadrat sama dengan 23.067, sigma X1 kuadrat sama dengan 350.353, sigma X2 kuadrat itu sama dengan 3000, sigma X1Y itu sama dengan 88.066,4, sigma X2Y itu sama dengan 8.296,2, sigma X1 X2 sama dengan 31.512. Selanjutnya, di sini kita akan membahas soal bagian B. Tentukan persamaan regresi berganda dari data tersebut dan jelaskan arti dari persamaan tersebut. Nah, untuk menentukan persamaan regresi berganda, kita akan menentukan sigma xi kuadrat, sigma x2 kuadrat, sigma x1y, sigma x1, x2, dan sigma x2y. Nah, di sini sigma x1 kuadrat sama dengan sigma x1 kuadrat dikurang sigma x1 per n kuadrat sama dengan 353 dikurang 2237 kuadrat dibagi 15. Dari mana angka-angka ini didapat? Angka-angka ini didapat dari tabel. Setelah kita tadi membahas mengenai 9 komponen tabel, maka 9 komponen tabel tadi kita pindahkan ke sini angka-angkanya sesuai dengan perintahnya. Nah, di sini kita bisa lihat sigma x1 kuadratnya tadi itu ada di sini 350.353. Selanjutnya itu tadi nih sigma x1 yang dikuadratin itu ada dikuadratkan 2237 kuadrat. Nah, selanjutnya di sini sama dengan 353 dikurang 333 611,3 sama dengan 16741,7. Selanjutnya sigma x2 kuadrat sama dengan sigma x2 kuadrat dikurang sigma x2 kuadrat per n. Nah, di sini selanjutnya sama dengan 3000 dikurang 212 kuadrat per 15 sama dengan 3000 dikurang 2996,3 sama dengan 3,7. Selanjutnya sigma X1Y sama dengan sigma X1Y dikurang sigma X1 per sigma Y per N sama dengan 88.066,4 dikurang 2237 dikali 586,9 dibagi 15 sama dengan 88.066,4 dikurang 87.526,4 sama dengan 540. Nah, selanjutnya di sini ada sigma x2y sama dengan sigma x2y dikurang sigma x2 kali sigma y per n sama dengan 8.296,2 dikurang 212 dikali 586,9 dibagi 15
sama dengan 8.296,2 dikurang 8.294,8 sama dengan 1,4. Semuanya sudah tersedia di sini di kolom tabel. Nah, selanjutnya kita akan mencari sigma X1 X2 sama dengan sigma X1 X2 kurang sigma X1 sigma X2 per N sama dengan 31.512 dikurang 2.237 dikali 212 dibagi 15 sama dengan 31.512 dikurang 31.616 sama dengan min 104. Selanjutnya di sini kita akan mencari sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat per N sama dengan 23.067 dikurang 586,9 kuadrat dibagi 15 sama dengan 23.067 dikurang 22.963,44 sama dengan 104,27. Nah, untuk mencari Y bar, X bar itu dicari dari jumlah data sigma Y per N. Berarti sama dengan 586,9 jumlah data pada kolom Y dibagi berapa data yang ada di kolom Y tersebut 15 sama dengan 39,126. Selanjutnya X bar sama dengan sigma X1 per N sama dengan 2237 dibagi 15 sama dengan 149,13. Selanjutnya X bar 2 sama dengan sigma X kuadrat per N sama dengan 212 dibagi 15 sama dengan 14,13. Selanjutnya, nah, setelah kita menentukan persamaan regresi berganda tadi, maka kita akan menjelaskan arti dari persamaan tersebut. Sesuai dengan penjelasan video di sebelumnya, mengenai penjelasan regresi berganda, itu ada A sama dengan Y bar dikurang B1 X1 bar dikurang B2 X2 bar sama dengan 39.126 dikurang 0,041926 dikali 149,13 dikurang 1,55684 dikali 14,13 sama dengan 39,126 dikurang 6,259555 dikurang 21,9981492 sama dengan 10,868298. Nah, selanjutnya ada Y aksen sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 X2. Y aksen sama dengan 10,868298 ditambah 0,41926 dikali X1 ditambah 1,55684 X2. Nah, selanjutnya, apa arti dari persamaan tersebut? Artinya konstanta terbesar 10,868298 artinya jika nilai jual rumah dan tahun pendidikan X2 nilainya 0, maka harga Y aksennya itu nilainya akan 10,868298. Nomor 2, koefisien regresi variabel nilai jumlah rumah sebesar 0,041926. Artinya, jika variabel independen lain nilainya tetap dan nilai jual rumah mengalami kenaikan 1%, maka Y aksen akan mengalami penurunan sebesar 0,041926. Koefisien ini bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara nilai jual rumah dengan pendapatan per tahun. Yang ketiga, variabel ini positif dan kuat di mana X1 dan X2 mempengaruhi Y. Oke teman-teman, nah di sini teman-teman bisa lihat sama seperti video sebelumnya yang sudah dijelaskan. Di sini sudah saya screenshot dan saya salin di PPT ini supaya teman-teman dapat melihatnya dengan jelas. Di sini sudah ada semua sigma X1
kuadrat, X2 kuadrat, X1Y, X2Y, X1 kali X2, terus udah. Kita akan mencari B1 dan B2. Untuk B1 rumusnya sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 X2 dikali sigma X2Y dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 kali X2 kuadrat. Nah, angka-angka ini didapat dari pencarian sebelumnya tadi. Ini sigma X1 yang kita dapatin tadi kan 16.741,7, sigma X2 kuadratnya 3,7, sigma X1Y-nya 540, sigma X2Y-nya 1,4, sigma X1 X2-nya min 104, sigma Y kuadratnya sama dengan 104,27. Selanjutnya kita masukkan ke sini. Sigma X2 kuadrat 3,7, sigma X1Y 540 dikurang sigma X1 X2 min 104 dikali sigma X2Y 1,4 per sigma X1 kuadrat 16.741,7 dikali sigma X2 kuadrat 3,7 dikurang sigma X1 X2 kuadrat, berarti min 104 dikuadratkan sama dengan 2143,6 dibagi 51128,29 sama dengan 0,041926. Selanjutnya, setelah mencari B1, kita akan mencari B2. Mencari B2 sama dengan sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y dikurang sigma X1 kali X2 dikali sigma X1Y per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 kali X2 kuadrat. Sama dengan sigma X1 kuadrat di sini 16.741,7 dikali sigma X2Y 1,4 dikurang sigma X1 X2 sama dengan min 104 dikali sigma X1Y 540 per 16.741,7 dikali 3,7 dikurang min 104 kuadrat sama dengan 79598,38 per 5118,29 sama dengan 1,55684. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan B1 dan B2-nya, kita masukkan ke rumus A sama dengan Y bar dikurang B1 X bar dikurang B2 X2 bar. Sama dengan 39,126. 39 ini adalah Y bar. Dikurang 0,041926 dikali 149,3 dikurang 1,55684 dikali 14,13 X bar 2 sama dengan 39,126 dikurang 6,25955 dikurang 21,9981492 sama dengan 10,8682928. Selanjutnya masukin lagi terakhir ke rumus Y aksen sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 sama dengan ini dipindahin ke A 10,8682928 ditambah 0,041926 X1 ditambah 1,55684 X2. Selanjutnya, setelah kita mencari yang B tadi, kita di sini akan mencari jawaban dari soal C. Hitung R koefisien korelasi linear berganda antara X1 dan Y, antara X2 dan Y, dan antara X1 dan X2 dan jelaskan arti dari angka tersebut. Di sini kita akan mencari Rx1Y terlebih dahulu. Rx1Y sama dengan sigma X1Y per akar sigma X1 kuadrat dikali sigma Y kuadrat sama dengan 540. Ini 540 per akar 16.741,7 ini dikali sigma Y kuadrat 104,27. Nah, hasilnya di sini 0,40, kalau dikuadratkan dia 16%. Nah, untuk Rx2Y sama dengan sigma X2Y per akar sigma X2 kuadrat dikali sigma Y kuadrat sama dengan 1,4 per akar 3,7 dikali 104,27 sama dengan 0,07. Ini 0,0%. Nah, untuk Rx1 X2 sama dengan sigma X1 X2
per akar sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat sama dengan min 104 per sigma min 104 per akar 16.741,7 dikali 3,7 sama dengan 0,41. 0,41 ini sama dengan 16%. Selanjutnya kita akan mencari area 12 sama dengan akar B1 sigma X1Y tambah B2 sigma X2Y per sigma Y kuadrat sama dengan akar 0,04 B1 nya dikali 540 ditambah 1,55 kali 1,4 per 104,27 Y kuadratnya 104,27. Nah, sama dengan akar 21,6 dari 0,04 kali 540 ditambah 2,17 dapat dari 1,55 dikali 1,4 sama dengan akar 4,87 per 104,27 hasilnya adalah 0,021. Nah, mengenai arti dari penjelasannya silahkan lihat video berikut. Nah, teman-teman, di sini sudah ada bagian C sama seperti di video sebelumnya. Di sini sudah di screenshot. Di sini udah ada Rx1, Rx2, Rx1, X2, ada Ry12. Nah, di sini kita akan lanjut ke D, hitung R kuadrat atau coefficient of determination dan jelaskan arti dari angka tersebut. Jika nilai Rx1Y adalah sebesar 0,40, maka koefisien determinasi adalah 0,40 kuadrat. Itu sama dengan 0,16, berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya adalah sebesar 0,16%. Berarti terdapat 99,84 varians variabel terikat yang dijelaskan oleh faktor lain. Berdasarkan interpretasi tersebut, maka tampak bahwa nilai R square adalah 0. Kedua, pada Rx2Y sebesar 0,07, maka koefisien determinasi R sebesar 0,00 yang artinya sekitar 0% pendapatan per tahun atau Y dapat dijelaskan oleh variasi pendidikan atau X2. Pada Rx1 X2 sebesar 0,41, maka koefisien R sebesar 86%. Keterkaitan antara nilai jual dan tahun pendidikan. Nah, selanjutnya yang E, berapakah pendapatan per tahun seseorang jika nilai jual rumah 150 juta dan tahun pendidikan 15 juta? Y aksen sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Ini didapat dari soal nomor 2. Y aksen sama dengan 10,8682928 tambah 0,041926 kali 150 ditambah 1,55684 dikali 15. Y aksen sama dengan 10,8682928 tambah 6,2889 ditambah 23,3526 hasilnya 40,5. Berarti pendapatan per tahun seseorang jika nilai jual rumah 150 juta dan tahun pendidikan 15 tahun adalah sekitar 40,5 juta. Sekian video penjelasan mengenai contoh kasus dari regresi linier berganda. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Umri hebat, ayo bergabung bersama akuntansi Umri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.